Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, santri, kembali berjumpa kami dalam channel Menebar Manfaat dalam acara mencoba memberikan solusi. Kali ini kami akan memberikan sebuah tips kemanfaatan supaya lekas punya rumah, supaya lekas segera bisa bangun rumah, baik rehab maupun dari awal. Pertama, kita harus usaha lahir. Di antara menjadi pemalas, jangan. Ambisi yang berlebihan juga jangan. Di tengah-tengah menjadi pemalas dan ambisi itu ada sesuatu besar yang namanya semangat. Terus semangat, berusaha, jangan menjadi pemalas, tapi juga jangan kebablasan supaya tidak ambisi. Emosi kita, emotion, energi, motion, bergerak. Mari kita jadikan emosi kita ini bergerak menuju positif, jangan sampai bergerak menuju negatif. Karena energi ini sangat penting sekali untuk menentukan keberhasilan kita dan menjadi sesuatu yang menjadi penggagal kita. Mari kita arahkan emosi, semangat kita untuk hal-hal yang positif. Dalam hal ini mencari rezeki yang halal dan terus semangat. Jangan sampai pemalas, tapi juga jangan sampai ambisi. Banyak sekali teman-teman sudah bertahun-tahun berumah tangga tapi masih terkena problem, belum bisa membuat rumah, belum punya rumah, belum bisa merehab rumah. Alhamdulillah, saya dipertemukan oleh Allah dengan guru-guru mulia saya. Saya dulu punya masalah besar, terkatung-katung bersama keluarga, bersama santri. Bahkan saya sampai ngampung di wartel. Ada wartel kosong, itu saya pinjam, saya buat tidur, separuh dipakai santri, separuh saya dan keluarga. Lama, alhamdulillah saya dipertemukan oleh seorang guru, diantaranya Kiai Muhammad Badruddin Anwar, Anur II, ulama besar, kaya raya. Di antara ijazah amalan Kiai Badruddin supaya membaca surat Yasin sebanyak 41 kali fi majlis wahid dalam satu dudukan. Banyak. Kalau kita membayangkan 41-nya banyak, tapi kalau kita membayangkan hikmah keberhasilannya bisa diberikan kesuksesan punya rumah. Dan kalau kita betul-betul ingin besar, tidak akan berat, karena lebih berharga suksesnya daripada lelakon kita. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesusahan, dalam satu kesempitan akan ada minimal 2 kesuksesan, 2 kebahagiaan. Baik, jangan sampai kita merasa berat dulu, kita anggap lebih besar hikmahnya daripada prosesnya. Dan kita harus menggunakan trik. Kita duduk di tempat duduk yang diusahakan kaki ini gantung, jadi tidak terlalu capek, tidak mungker. Gantung, yang penting pantat jangan bergeser. Malam habis isya awal saja, nanti kita siapkan kopi atau apa dengan niatan bismillahirrahmanirrahim, biniati qiraatil yasin. Kita mohon Allah mudah-mudahan dapat rezeki untuk punya rumah, bangun rumah, rehab rumah. Terus jangan sampai kendor. Dapat 7, 21, 30, ini berat-beratnya. Nanti kalau sudah naik 30, sudah merasa ringan atau terasa ringan. Yakin. Alhamdulillah, saya juga dapat amalan yang serupa dari seorang ulama besar, yakni Kiai Ghafur, Pondok Sunan Derajat Lamongan.
ulama yang kaya raya. Pondoknya lebih dari 125 hektar. Pondok beliau lebih dari 120 hektar. Beliau punya truk puso dump truck lebih dari 1.300 hampir. Luar biasa. Juga Yasin 41 di majelis wahid dalam satu majelis, satu tempat duduk. Insya Allah yakin permasalahan yang sering kita hadapi itu ternyata kita malu-malu minta pada Allah, atau setengah-setengah, atau tidak jelas yang diminta apa. Kata Kiai Ghafur, mintanya satu saja permintaan dan tidak usah malu-malu. Bahkan Kiai Ghafur begitu berani, orang kalau masih melarat itu yang bodoh orangnya, yang salah orangnya. Wong Allah yang menantang suruh meminta, Allah yang menawari kita untuk memohon, dan Allah menjanjikan akan memberi, padahal Allah tidak pernah mengingkari janji. Kadang kita sok tidak butuh pada Allah, ini malah kesombongan. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Satu permohonan dan harus jelas. Bahkan kata Kiai Ghafur, seandainya pun engkau ngundang orang 40, orang 41, berarti cukup baca satu kali, kau harus mengatakan kepada 41 orang tadi, Pak, ini hajat saya supaya diberi rezeki bisa bangun rumah. Jelas semua Yasin, tidak ada yang ngambang. Karena kita tadi malu-malu, tidak jelas apa yang diminta, atau kayak tidak butuh-butuh, tidak butuh pada Allah tapi minta-minta kepada makhluk. Ini apa lebih baik? Berarti kita masih bingung kepada makhluk, tidak bisa meninggalkan makhluk, malah tidak sampai kepada Allah. Jadi di samping kita berusaha secara ikhtiar lahir, jangan malas dan jangan ambisi, kita juga harus tahu diri apa yang menjadi skill kita. Kullu ya'malu ala syakilatih, semua akan berjalan beraktivitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita temukan skill kita mohonkan kepada Allah, satu fokus untuk satu hajat, diantaranya ingin segera punya rumah, atau bangun rumah, atau musola, atau pesantren, bisa. Kita baca surat Yasin satu majelis sebanyak 41 kali, bisa diulang 1, 2, atau 3 kali. Insya Allah dengan keyakinan yang mantap, dengan satu fokus permohonan, Allah akan segera memberikan jalan keluar, Allah akan segera memberikan rezeki dengan keajaiban Allah, dengan izin Allah. Jangan sampai kita yang menarik kembali hajat kita, jangan sampai kita yang menurunkan kembali kita dengan ketidakpercayaan kita. Apa mungkin? Apa bisa? Mosok? Nah, ini permasalahan ternyata tidak muncul dari Allah, tidak muncul dari janji Allah, tapi keraguan kita yang menjadi hantu-hantu, menjadi begal-begal yang menjadi rampok hajat kita, sehingga hajat kita tidak jadi sampai kepada Allah, tapi sudah melenceng. Kita kadang lebih percaya kepada makhluk gaib, kita kadang lebih percaya kepada manusia, tapi kita sering lalai bahwa Allah lebih mampu, Allah lebih bisa. Mari kita mantapkan, semoga menjadi ilmu dan menjadi amal ibadah kita, karena Yasin adalah muhul Al-Quran, Yasin adalah paling dicintai Allah dari surat-suratnya Al-Quran. Rasulullah menghentikan Yasin 5 quriatlah surat Yasin itu untuk apa saja yang dikehendaki sebagai wasilah terkabulnya hajat. Mudah-mudahan segera tercapai apa yang menjadi keniatan panjenengan semua, dan mudah-mudahan panjenengan terus kalau bisa mengistiqomahkan dengan bacaan-bacaan surat Yasin. Insya Allah kita berjumpa lagi pada channel yang sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.